Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini hadir di studio Majelis Ulama Indonesia Bapak Viko Hardowi Seto. Betul Pak ya? Betul Pak. Iya. Beliau ini adalah Kanwil BSI Bank Syariah Indonesia untuk wilayah Makassar, Sulawesi, Maluku, Papua. Oh, Sulampua ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak atas kehadiran di TV MUI Sulawesi Selatan. Ini adalah kebanggaan bagi Majelis Ulama bisa bersilaturahmi dengan Kanwil BSI Bank Syariah Indonesia. Tentu kita harapkan masyarakat ini bisa tercerahkan dengan penguatan-penguatan ekonomi syariah, sehingga harapan kita Majelis Ulama Indonesia, kita bisa mensyariahkan semua muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, khususnya di Sulawesi Selatan ini, Sulampua bahkan. Ya, karena itu BSI ini tentu kita tahu bahwa hasil merger 3 bank syariah. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kronologi kenapa sampai pemerintah melakukan merger 3 entitas bank yang besar ini. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terus terang kami senang sekali Pak Kiai diundang di podcast MUI. Tadi saya kesini luar biasa nih, MUI sudah milenial ya, menyesuaikan dengan audiens kita yang milenial. Jadi kami alhamdulillah menyambut baik sekali undangan dari MUI untuk kegiatan hari ini, apalagi di host langsung oleh Pak Kiai Muhammad, Sekjen MUI Sulawesi Selatan. Ini menjadi kebanggaan kami juga hadir di sini. Jadi menyambung tadi yang disampaikan Pak Kiai terkait apa sih tujuannya ya dibentuk Bank Syariah Indonesia. Jadi kami ini berdiri atas amanah dari pemerintah juga ya, pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu kami berdiri secara legal merger 3 bank syariah terbesar, yaitu dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Jadi kami 3 bank syariah terbesar, anaknya Bank Himbara, bank pemerintah, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Jadi tujuannya sangat mulia sekali dari pemerintah. Jadi mungkin kami satu-satunya bank syariah yang diresmikan oleh Pak Jokowi ya, Pak Presiden kami langsung, diinisiasi oleh Pak Erick Thohir di Istana Negara. Jadi masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim Pak ya, 80% mayoritas Muslim, tapi market share kita baru di angka 6%. Dan itu pun karena terdorong juga konon di Aceh. Ya, jadi ini niat mulia ini kita wujudkan dengan cara merger. Secara legal merger di 1 Februari, alhamdulillah umur kita udah setahun Pak Kiai. Ya, jadi 1 Februari kemarin kami ulang tahun yang pertama, nih ada backgroundnya juga. Ulang tahun pertama, alhamdulillah support dari stakeholder luar biasa. Jadi di usia kami yang masih belia, usia 1 tahun, kita kemarin tahun lalu kita mungkin hektik ya, sibuk dalam rangka merger, konsolidasi, one culture, ya kan, sistem kita dari 3 bank menjadi 1 ya. Tapi alhamdulillahnya luar biasanya kami tetap bisa tumbuh. Ya, jadi ini asetnya itu meningkat Pak ya? Meningkat Pak Kiai. Bahkan kami kemarin laba kami di 2021 itu tembus di angka 3 triliun Pak. 3 triliun. 3 triliun. Jadi mungkin kami salah satu institusi keuangan dengan penyaluran zakat terbesar. Karena tujuan kami ini adalah pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain, mencapai laba, dan tujuannya adalah zakat Pak Kiai. Oh iya. Untuk berkah dan maslahat. Ya, filantropi dalam Islam itu yang besar itu termasuk zakat. Betul Pak Kiai. Alhamdulillah kami bisa menghimpun laba besar 3 triliun. Alhamdulillah penyaluran zakat kami juga insya Allah juga maksimal. Nah, bagaimana dengan market share-nya ini secara nasional sebelum kita masuk di tingkat regional Sulampua ini? Ya, betul Pak Kiai. Jadi ini market share nih yang menjadi PR kami juga sebagai insan perbankan syariah adalah meningkatkan literasi Pak Kiai. Ya, literasi ini menjadi penting karena bagaimana masyarakat ini mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah, kenapa harus ke bank syariah. Karena yang sering
ditanyakan di lapangan apa sih bedanya bank syariah dengan bank konven padahal kami ini di bank syariah ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 94 waktu itu bank muamalat. Ya udah cukup lama, udah 20 tahun lebih Pak Kiai ya. Cuman market share kita masih di angka 6%. 6%. Ya karena memang hasil surveinya Pak Kiai, masyarakat Indonesia itu terbagi 4 Pak Kiai. Ya ada yang konformis ya, ada yang realistis, universalis dan apatis gitu. Nah, yang konformis nih pokoknya harus ke bank syariah. Gitu. Itu lebih mudah tuh. Cuman yang paling besar porsinya itu yang realistis. Yang realistis apa sih untungnya ke bank syariah? Nah, ini yang makanya kita berkali-kali kita meliterasi bahwa kami ini bank yang universal ya. Bukan hanya untuk Muslim tapi juga kita untuk yang non Muslim juga kita layanin gitu ya Pak Kiai. Nah, cuman memang benefitnya apa? Nah, kita bukan hanya mengenalkan aspek syariah, tapi juga benefit-benefit menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Gitu. Jadi saya kira memang keuntungan-keuntungan itu yang menjadi obsesi masyarakat ya. Betul. Menjadi nasabah di satu bank tertentu gitu. Betul. Nah, kalau demikian kira-kira fasilitas yang diperoleh masyarakat ketika dia menjadi nasabah di BSI, apa saja keunggulan-keunggulan BSI ini? Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya Pak Kiai. Jadi kami sebagai bank syariah punya tanggung jawab juga selain untuk melayani secara finansial, ya, kami juga melayani secara spiritual dan sosial. Makanya tagline kami itu sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Oh ya. Jadi itu kita mengakomodir, memudahkan buat masyarakat yang ingin menjadi nasabah kami, Pak Kiai, itu dengan pembukaan rekening online, ya. Ya, secara jumlah cabang sebenarnya kami cukup banyak pakai di wilayah kami di Sulawesi, Maluku, Papua itu ada 85 cabang yang bisa melayani transaksi. Tapi di luar itu buat nasabah-nasabah masyarakat yang ingin berbank dengan BSI itu bisa dilayani secara online. Karena kan kita sekarang juga shifting ke digital, Pak Kiai. Oh ya. Bank syariah nggak mau ketinggalan gitu. Makanya kita shifting digital sama dengan MUI ini. Modern gitu ya. Jadi kita shifting digital memudahkan masyarakat untuk pembukaan rekening online. Lebih milenial ya. Milenial, Pak Kiai. Karena ya audiens kita masyarakat sebagian besar udah milenial. Udah lebih ke digital gitu. Nah, BSI Mobile kami, BSI Mobile itu mengakomodir Pak Kiai untuk kebutuhan finansial, spiritual dan sosial. Jadi buat audiens itu hanya untuk nasabah atau masyarakat umum boleh? Nah, masyarakat umum mendownload aplikasi kami BSI Mobile gitu ya, menjadi nasabah kami. Nah, di situ pakai itu bisa memanfaatkan transaksi finansial, ya, transfer, top up, GoPay ya, top up, inilah ya Pak ya, untuk pembayaran, tagihan-tagihan, untuk. Nah, yang membedakan kami ada layanan sosialnya apa? Untuk donasi, zakat, infak dan sedekah. Di situ ada. Itu sudah ada dalam aplikasi itu. Udah ada dalam aplikasi. Termasuk ketika misalnya ada masyarakat kita yang ingin mendonasi ke satu masjid, ada enggak daftar misalnya masjid yang membutuhkan? Ada pakai. Jadi lewat aplikasi jadiberkah.id, terus juga ada Kita Bisa di situ. Jadi itu kita berusaha menjembatani Pak Kiai nasabah-nasabah kami yang memiliki dana untuk menyalurkan ke yang membutuhkan. Di samping itu juga kita ada layanan spiritual, Pak Kiai. Ya, di situ ada layanan spiritual. Misalnya nih, saya seringkali keluar kota, kadang-kadang misalnya nginep di hotel gitu ya, Pak Kiai. Aduh, ini nggak ada petunjuk arah sholatnya, arah kiblatnya gitu. Nah, di menu BSI Mobile itu ada arah petunjuk kiblat. Ya, terus juga ada juz amma. Juz ada masjid terdekat. Kalau kita dalam perjalanan masjid terdekat di mana? Jadi itu yang berusaha kita tawarkan ya, benefit yang didapat kalau menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia. Jadi bukan hanya kita mengejar itunya Pak Kiai, mengejar transaksinya, tapi kita juga memberikan manfaat dan keberkahan juga buat nasabah kami Pak Kiai. Oh, luar biasa ya. Insya Allah Pak Kiai. Ya. Saya juga akan mencoba mendownload nanti aplikasi. Ya, terus sekarang saya terima kasih sekali dengan support dari MUI Sulawesi Selatan, Pak Kiai. Alhamdulillah kita bersinergi di sini dalam rangka itu juga Pak Kiai, meningkatkan literasi juga Pak Kiai. Kegiatan hari ini juga, Insya Allah bagian dari itu ya Pak Kiai. Dalam Al-Quran itu Pak Fiko disebutkan udakhulu fis silmi kafah. Jadi kita harus berislam secara totality. Jadi jangan hanya Islam itu ketika di masjid, tapi ketika di pasar, di bank lain lagi konsep yang kita bawa. Seharusnya dimanapun kita berada, apakah itu di pasar gitu, termasuk dengan bertransaksi dengan bank gitu, juga harus
dengan nilai-nilai Islami. Sure. Kalau dahulu ada pandangan ulama mengatakan bahwa kondisi Indonesia itu kondisi darurat. Kenapa? Karena terbatas akses kita dengan bank syariah misalnya, atau pada saat itu belum ada bank syariah. Nah, ketika hadir bank syariah di tengah masyarakat, itu tentu bukan lagi alasan darurat. Artinya kita mengupayakan jadi sinergitas antara pihak bank misalnya seperti Bank Syariah Indonesia dengan pihak Majelis Ulama Indonesia, bagaimana mensyariahkan seluruh aktivitas umat Muslim terutama, ya termasuk dalam kegiatannya dengan transaksi dengan pihak bank. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Kira-kira kita bisa bersinergi menghadirkan misalnya para dai, para mubalik untuk mensosialisasikan ini. Bagaimana pentingnya bermuamalah dengan secara syar'i, termasuk dengan pihak-pihak bank. Lalu kemudian ya tentu juga di pihak bank syariah ini harus menyediakan fasilitas sehingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah gitu. Ya, kira-kira bagaimana pandangan ya Pak Viko? Jadi ini sejalan banget dengan waktu kita pertama kali ketemu saat itu ya. Ini sejalan banget dengan niat juga dari BSI untuk bersinergi, berkolaborasi dengan MUI. Karena terus terang tanggung jawab literasi ini mungkin kalau hanya dilakukan oleh personel pegawai kami mungkin tidak bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang tersebar di Sulawesi, Maluku, Papua. Pegawai kami total ada 1.300 Pak Kiai. Cuman mungkin memang wilayah kami cukup luas kan Pak Kiai. 85 cabang tentunya juga nggak bisa menjangkau banyak lapisan. Nah, makanya kami menggandeng MUI Pak Kiai. Alhamdulillah responnya sangat baik dari MUI untuk ya sama-sama nih kita mengantarkan, menawarkan kebaikan ya hijrah gitu ya ke Bank Syariah dengan ya tadi itu apa sih yang ditawarkan oleh Bank Syariah? Apa sih bedanya Bank Syariah dengan Bank Konven? Yaitu yang mungkin selama ini perlu ada pencerahan lebih dari para ulama yang menyampaikan lebih luas lagi ke masyarakat sehingga jangkauannya juga lebih masif lagi Pak Kiai. Gitu, itu yang mungkin selama ini mungkin belum nyampe gitu ya. Ini jadi tanggung jawab kami juga. Kita nggak menyalahkan kenapa sih market share-nya rendah. Ya mungkin ini ada bagian dari tanggung jawab kami juga untuk literasi lebih baik lagi. Gitu. Makanya menggandeng MUI. Nah, kalau kita lihat potensi misalnya di Sulampua ini, menurut Pak Viko potensi di Sulawesi secara umum ini kira-kira apa bisa mencapai target-target paling tidak bisa mendekati bank-bank konvensional yang ada di Sulawesi Selatan, dan tentu saya kira masyarakat Sulawesi ini lebih baik juga masyarakat konsumtif ya, jadi tentu perputaran uang di satu daerah itu bisa semakin meningkat, dan kira-kira potensi-potensi untuk syariah itu, bank syariah seperti apa Pak Viko? Jadi ini yang mungkin ini juga bagian harus kita sampaikan juga bahwa produk-produk bank syariah insya Allah itu sangat variatif ya, sangat lengkap untuk kebutuhan misalnya tadi konsumtif, untuk kebutuhan modal kerja, kami ada KUR. Untuk kebutuhan UMKM, kita menjadi salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran KUR. KUR syariah tentunya ya Pak Kiai, dengan margin ya, kalau di kami margin yang insya Allah sama karena itu standar dari pemerintah. Jadi ibaratnya kalau ada tawaran ini syariah, ini non konven, ya harusnya syariah ya Pak Kiai, karena ada lebihnya. Berselamat dunia akhirat. Insya Allah. Karena fiturnya sama. Begitu juga kita ada FLPP Pak Kiai. FLPP itu untuk menjembatani masyarakat untuk memiliki rumah. Ya, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, kami ada program subsidi perumahan, programnya dari pemerintah. Itu juga pricingnya, marginnya murah sekali Pak Kiai. Ya, itu kita juga ada. Nah, baik itu yang begitu juga untuk misalnya untuk pembiayaan modal kerja, investasi. Berkaitan tadi dengan rumah Pak, apakah misalnya BSI punya rekanan mitra
penyediaan rumah-rumah itu. Nah, kita kerjasama dengan Ray Pak Kiai. Insya Allah Pak Kiai bulan depan kita akan mengadakan Expo BSI Ray. Expo Syariah BSI kerjasama dengan Ray di Mall Mari Pak Kiai. Nah itu kita menggandeng developer-developer. Jadi itu momennya pas banget itu menjelang bulan Ramadan Pak Kiai. Jadi ini kita menjembatani awareness tentunya ya. Betul. Karena kan masyarakat belum tahu BSI ini jualan KPR nggak sih? Gitu. Ya, nah ini yang menjadi itu bagian dari literasi, bagian dari edukasi juga ke masyarakat bahwa kami ada loh produk KPR, ada produk Gria. Ya selama ini mungkin dulu yang main KPR mungkin maaf misalnya BNI Syariah, sekarang BSI gimana ya gitu. Nah sekarang kita ada produk kita justru dengan bergabungnya 3 bank ini semakin lengkap, okay? Fitur-fiturnya, produknya semakin lengkap yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Makanya kayak tadi KPR Gria kita ada, kita kerjasama dengan Ray, kita ada ratusan sekitar 150-an developer yang kerjasama dengan kami di BSI. Jadi itu insya Allah bisa memberikan kemudahan juga buat masyarakat untuk memiliki rumah. Bahkan kami pakai, ini temanya sama untuk milenial. Kami ada Griasi Muda. Griasi Muda itu tagline kami punya rumah, hobi nggak ngalah. Karena kan kalau anak-anak milenial kan senangnya jalan-jalan, traveling. Hobinya tetap jalan tapi punya rumah. Kenapa? Jangka waktunya sampai 30 tahun. Marginnya mulai dari 3,3% gitu ya. DP-nya kalau misalnya payroll bisa 0%. Jadi kita kasih keringanan, kemudahan dan syariah gitu. Jadi khususnya di Sulawesi Selatan ini Pak Fiko, anak-anak muda itu tentu punya semangat untuk mencari kerja. Cuma biasa kadang-kadang harus butuh suntikan modal. Iya. Belum lagi kalau misalnya dia sudah berhasrat atau berniat untuk nikah. Di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini ada istilahnya uang panai Pak. Uang panai itu biasa juga disebut dengan duit belanja. Jadi selain mahar Pak, dan itu jumlahnya fantastis. Kadang ada yang 1 miliar, 500, tergantung dari objek. Ya perempuan itu misalnya kalau haji lain lagi tuh tingkatannya, sarjana lain lagi gitu. Nah, anak bangsawan lain lagi gitu. Jadi kadang-kadang ini mempengaruhi dari jumlah uang panai. Bisa enggak misalnya ada anak muda yang minjam di BSI untuk kebutuhan uang panai ini, atau uang kuliah atau modal usaha dan seterusnya. Ya. Jadi kita ada produk pembiayaan mikro Pak Kiai itu sampai dengan 200 juta ya, atau kalau itu yang punya usaha ya Pak Kiai ya. Tapi kalau anak-anak muda ini biasanya kan karyawan misalnya, kita ada pembiayaan mitra guna. Pembiayaan mitra guna ini sampai dengan 500 juta bahkan bisa sampai 1 miliar gitu ya. Sepanjang payroll, penggajiannya lewat BSI. Ya untuk pegawai ASN, BUMN, ya kita bisa sampai dengan 500 juta, jaminannya SK. Ya. SK cukup. SK asli. Nah, itu jadi itu paling banyak tuh pakai tadi. Saya dia mau nikah. Sudah ada Pak ya? Ada Pak. Justru itu produk unggulan kami Pak. Unggulan itu. Unggulan kami pakai di BSI. Tapi tidak dibatasi misalnya satu istrinya atau enggak perlu hanya istri berapa ya. Enggak pakai. Iya. Jadi itu sebenarnya multiguna. Sepanjang memang kalau Bang saya kan underlying-nya harus jelas ya Pak Kiai ya, untuk beli barang, untuk beli aset, supaya akadnya bisa jelas murabahah gitu ya Pak Kiai. Tadi untuk panai atau mahar atau apa kan ada barangnya misalnya beli perhiasan atau apa. Ijarah multijasa. Iya. Kita juga ada gadai emas Pak Kiai. Jadi ini gadai emas juga produk unggulan kami di BSI. Mungkin yang membedakan dengan bank konven, kita ada gadai emas. Gadai emas misalnya ada perhiasan, tadi itu mau nikah mau digadaikan dulu bisa Pak Kiai. Jadi tanpa bayar ujroh. Jadi pembayaran ujrohnya itu 4 bulan sekali Pak Kiai. Jadi ada juga pegadaian dalam BSI. Ada rahan ya? Ada rahan. Ada. Ini yang masyarakat mungkin belum tahu. Di kantor cabang kami itu ada konter layanan gadai Pak Kiai. Konter layanan gadai. Jadi akadnya qard wal ijaroh. Qard wal ijaroh, bayar ujrohnya 4 bulan sekali. Gitu. 4 bulan sekali. Jadi kalau mau diperpanjang pun bisa. Gitu. Yang bisa digadai itu apa aja Pak? Perhiasan pakai logam mulia, emas. Kalau emas. BPKB nggak boleh? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Sertifikat tanah? Itu produk yang lain. Kayak itu berarti masuknya ke Gria Pak Kiai. Ke Gria, KPR. Tapi kalau yang emas kita ada produknya gadai gitu. Langsung bukan pakai analisa pembiayaan gitu ya. Langsung kita taksir, diuji gosok, ditimbang emasnya berapa, langsung kita cairkan hari itu juga. Gitu. Luar biasa. Jadi banyak kemudahan-kemudahan ya. Banyak fasilitas-fasilitas. Insya Allah pakai. Nah tentu
selain fasilitas yang disebutkan tadi, yang menjadi kebutuhan masyarakat ini fasilitas kantor misalnya, supaya mengakses bank yang terdekat dari rumah, termasuk misalnya ATM. Nah, ini gimana Pak Viko? Iya, alhamdulillah Pak Kiai. Kita ATM tersebar, Pak Kiai. Ada yang in branch, ada yang out branch. Ya, di beberapa tempat keramaian kita sudah ada ATM BSI, dan kita untuk nasabah BSI itu menarikan di ATM Mandiri free, Pak Kiai. Gratis penarikan di ATM Mandiri, dan ATM bersama itu sesuai dengan biayanya ya Pak Kiai, ya. Ada biaya-biaya untuk penarikannya. Jadi insya Allah sih kalau untuk akses penarikan kami cukup memadai karena bisa dijangkau oleh semua masyarakat, karena ATM kami bekerja sama dengan ATM Mandiri, Bapak kami Mandiri, dan juga ATM bersama. Dan kami sekarang sedang coba untuk perbanyak agen BSI Smart. Agen BSI Smart tuh agen laku pandai Pak Kiai. Oh ya? Ya, jadi itu untuk wilayah-wilayah yang blank spot yang tidak terjangkau oleh kantor cabang kami. Contoh kayak di wilayah saya kan banyak tuh, misalnya di Kepulauan Maluku Pak Kiai, itu banyak cabang-cabang kami yang tidak ada gitu ya, tapi banyak masyarakat yang butuh akses perbankan. Nah, itu ada perpanjang tanganan kami dalam bentuk agen BSI Smart. Itu bisa melayani pembayaran, setoran, tarik, segala macam, itu di agen-agen laku pandai. Jadi misalnya dia punya usaha pedagang kelontong, itu kita tempelin sebagai agen laku pandai, agen BSI Smart di situ. Nanti itu bisa menjembatani, misalnya di situ nggak ada bank, dia mau narik bisa. Ya, dia mau bayar tagihan telepon bisa. Jadi insya Allah tadi hambatan misalnya nggak ada bank syariah, sekarang insya Allah udah di. Iya. Jadi betul-betul tidak ada lagi alasan istilah darurat ya. Darurat insya Allah. Ya. Ini menarik, tadi ada 3 yang disebutkan: sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial. Ini istilah sahabat ini luar biasa Pak. Pemilihan kata-kata sahabat itu luar biasa. Pertama, Nabi itu ditemani oleh sahabat. Gitu. Jadi sahabat-sahabat yang terdekat itulah yang mensupport dan mendukung dakwah Nabi. Itu disebut dengan sahabat. Ya, jadi sahabat itu orang yang percaya kepada Nabi dan mensupport dakwahnya Nabi. Dan Pak Viko atau BSI ini menggunakan kata-kata sahabat. Yang kedua, sahabat itu artinya orang dekat gitu. Jadi bukan hanya dekat ketika banyak uang, tapi seharusnya sahabat itu sahabat yang baik adalah sahabat di mana saja dan kapan saja, selalu bersama, apa dalam keadaan suka dan duka. Jadi saya kira BSI juga seperti itu ya. Insya Allah, Pak. Jadi sahabat masyarakat, sahabat finansial, ya kita bisa bermuamalah dengan BSI secara finansial ya. Juga secara spiritual. Ini, ya, secara spiritual. Tadi sudah ada fitur-fitur ya, yang tentu pemirsa sudah bisa mengupload itu ya, aplikasi. Sekedar mengetik BSI misalnya dalam Play Store itu sudah bisa muncul aplikasi itu Pak ya? Iya, jadi App Store BSI Mobile langsung download, nanti di situ udah ada panduannya langsung. Fasilitas spiritual itu misalnya ada juz amma, ada doa-doa barangkali juga ada Pak. Ya, termasuk ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana arah kiblat, ada juga ada petunjuk. Selalu saya pencet BSI Mobile. Luar biasa. Jadi nggak perlu banyak aplikasi lain Pak. Luar biasa. Nah, ini sahabat sosial. Betul. Ya, jadi mungkin zakat. Ada wakafnya enggak? Wakaf ada. Jadi di situ ada objek wakafnya juga ada pilihannya mau wakaf kemana Pak Kiai. Produktif. Ada wakaf produktif juga ada. Jadi gitu Pak Kiai. Jadi insya Allah Pak Kiai kalau menjadi nasabah kami insya Allah berkah karena keuntungan dari BSI itu disalurkan ke zakat Pak Kiai. Kita total ada 6 masjid yang dibangun oleh dari zakat kami, dari donasi nasabah-nasabah kami. Sekarang yang lagi dalam pembangunan Masjid Bakauheni Pak Kiai. Pembangunan masjid dari nol? Dari nol di BSI Masjid BSI Bakauheni itu di Lampung Pak Kiai. Itu dihimpun dari infak, dari donasi pegawai dan nasabah kami, dan juga dari keuntungan perusahaan. Nah, kita baru launching kemarin untuk di region saya Pak Kiai, region kami di Makassar. Kami kemarin launching di hari Kamis pembangunan masjid di Kampung Mu'alaf Pindrang Pak Kiai. Oh, sudah ada ya? Itu lagi kita canangkan. Alhamdulillah sudah terkumpul. Target kami baru launching kemarin Pak Kiai. Itu target kami nanti taraweh itu bisa Masya Allah.
gitu. Karena itu di Kampung Mualaf Pinrang itu, saya lupa di desa apa namanya. Jadi itu akses untuk ke masjid terdekat itu butuh waktu 1 jam, Pak Kiai. Oh. Nah, jadi ini bentuk kepedulian. Ada Kampung Mualaf di Pinrang. Iya. Jadi ini bentuk kepedulian kami, Pak Kiai, dari pegawai-pegawai, dari nasabah. Yuk kita sama-sama dari zakat perusahaan juga ya, yang dialokasikan gitu ya, untuk membangun masjid di Kampung Mualaf di Pinrang. Iya, iya. Ini tujuannya itu buat target kami, Pak Kiai, mudah-mudahan nih, mohon doanya juga di bulan Ramadan ini itu bisa terwujud gitu. Makanya ini ngejar. Iya, iya. Ini luar biasa, ini betul-betul bisa menjadi energi baru untuk Indonesia. Insya Allah, Pak Kiai. Tapi saya kira susah menjadi energi kalau kita tidak bersinergi. Makanya ya, BSI dengan masyarakat Muslim ya, dan juga masyarakat umum perlu bersinergi agar BSI dan ya, tentu kita semua bisa menjadi energi baru untuk Indonesia. Terakhir, Pak, mungkin ada pesan-pesan singkat ya sebelum kita tutup pada masyarakat kita ini. Ya, terima kasih, Pak Kiai. Terus terang saya senang sekali bisa hadir di sini bersama hostnya langsung Pak Sekjen MUI, Pak Kiai. Jadi intinya ya, ini kita sama-sama BSI dan MUI bersinergi dalam rangka meningkatkan literasi. Ya, kerjasama dengan ulama-ulama gitu ya, dalam rangka mengedukasi masyarakat bagaimana berbank syariah gitu. Apa sih yang menjadi keunggulan dari bank syariah? Apa sih tentang ekonomi keuangan syariah gitu ya, Pak Kiai. Insya Allah melalui kerjasama ini kita berharap market share kita khususnya di Sulampua meningkat, Pak Kiai, dan insya Allah juga maslahat dan keberkahannya juga semakin meningkat lagi untuk di Provinsi Sulampua, karena setiap keuntungan perusahaan itu dialokasikan untuk zakat yang disalurkan juga untuk umat gitu, Pak Kiai, untuk keberkahan. Terima kasih banyak, Pak, atas kehadiran. Terima kasih sama-sama, Pak Viko memberikan pencerahan kepada pemirsa dan masyarakat Muslim, pemirsa TV MUI, dan insya Allah kami siap menjadi sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial dari BSI. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.